Halo semuanya dan selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat mendalam dan buat Anda yang sedang menonton, mungkin ini adalah kenyataan sehari-hari yang sedang Anda jalani. Merawat orang terkasih di tahap akhir kehidupannya itu, jujur saja, adalah salah satu tindakan cinta yang paling berat, tapi juga paling mulia. Kalau Anda adalah caregiver yang sedang mendampingi seseorang dengan gagal jantung kongestif atau CFV terminal maupun kanker stadium lanjut, ketahuilah Anda sama sekali tidak sendirian. Lewat materi ini, kita akan perlahan mengubah cara pandang kita. Kita bakal bergeser dari pola pikir yang terus mencari kesembuhan menuju satu fokus utama yang baru, memberikan kenyamanan maksimal. Oke, mari kita langsung masuk dan bedah materinya. Hari ini kita punya 6 poin utama. Memahami penyakit terminal, gejala CFF vs kanker, mengapa dosis berubah, manajemen nyeri dan mual, panduan praktis keluarga, dan komunikasi akhir hayat. Tujuannya simple, supaya Anda tahu persis langkah-langkah praktis apa saja yang bisa langsung diterapkan di rumah. Kita masuk ke bagian pertama, memahami penyakit terminal dengan fokus pada mengalihkan tujuan perawatan ke kenyamanan pasien. Jadi, poin krusialnya begini. Tujuan medis pasien kini sudah berubah total. Perawatan paliatif itu sama sekali bukan berarti kita menyerah ya. Justru sebaliknya, ini adalah langkah yang sangat aktif untuk melawan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Ketika penyakitnya secara medis sudah tidak bisa disembuhkan, kita nggak lantas berhenti merawat. Kita justru mengerahkan 100% energi kita buat memastikan pasien merasa nyaman, tenang, dan punya hari-hari yang bermakna. Nah, biar lebih gampang membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, mari pakai analogi sederhana ini. Untuk pasien gagal jantung terminal atau CFF, bayangkan jantung mereka itu kayak pompa air di rumah Anda yang udah aus dan sangat lelah. Karena pompanya nggak kuat lagi mendorong aliran darah, air atau cairan itu akan menumpuk dan akhirnya membanjiri paru-paru serta kaki. Makanya pasien merasa sangat sesak. Di sisi lain, kanker stadium akhir itu ibarat sistem yang dibajak. Sel-sel liar mengambil alih tubuh, tumbuh tanpa kendali, mencuri nutrisi, dan merusak organ-organ di sekitarnya. Lanjut ke bagian 2, gejala CFF vs kanker. Mari kita kenali perbedaan klinisnya di lapangan. Penjelasan tadi secara brilian mengilustrasikan realitas yang akan Anda hadapi sehari-hari. Meski sama-sama penyakit terminal, wajah dari penderitaannya itu beda banget. Pasien CFF biasanya bergelut dengan kondisi yang basah. Mereka numpuk cairan, nafasnya pendek, dan sering nggak bisa tidur berbaring karena rasanya kayak tenggelam. Atau yang secara medis disebut ortopnea. Sebaliknya, pasien kanker stadium lanjut menghadapi siksaan yang menguras fisik secara drastis. Tubuh mereka menyusut parah. Perjuangan harian mereka didominasi oleh rasa nyeri yang menusuk tulang dan mual hebat karena peradangan di sekujur tubuh. Masuk ke bagian 3, mengapa dosis berubah dan bagaimana tubuh beradaptasi dengan fungsi organ yang makin menurun. Coba perhatiin hal ini karena sering banget bikin keluarga panik. Kenapa dokter tiba-tiba ngurangin atau malah stop obat pasien? Alasannya murni karena perlindungan. Saat tubuh mulai melemah, saringan alaminya kayak hati dan ginjal itu kerjanya melambat banget. Kalau dosis obat pereda nyeri kayak morfin nggak diturunin, obatnya bakal menumpuk di darah dan malah jadi racun, bikin pasien nggak sadarkan diri. Sama halnya dengan jantung yang makin lemah, tekanan darah pasti anjlok. Jadi, obat jantung rutin harus di-stop biar tekanan darahnya nggak drop ke level yang fatal. Jadi, penyesuaian ini benar-benar strategi dokter untuk menjaga keluarga Anda tetap aman. Sekarang kita di bagian 4, manajemen nyeri dan mual. Ini tentang alat-alat farmakologis yang kita pakai untuk menghadirkan kenyamanan. Mari kita lihat bagaimana para medis merancang rasa nyaman ini berlapis-lapis, ibarat menaiki anak tangga. Langkah pertama, atasi rasa sakit yang ekstrim pakai opioid kuat, seperti morfin atau fentanyl patch. Langkah kedua, tangani mual yang menyiksa dengan obat khusus kayak ondansetron. Dan langkah ketiga, dokter sering menambahkan steroid seperti dexamethasone. Ini luar biasa efektif loh untuk meredakan radang pada tumor yang menekan saraf, sekaligus ngasih sedikit dorongan nafsu makan buat pasien. Tapi tunggu, kalau ada satu aturan paling penting yang wajib Anda ingat dari seluruh materi ini dia. Jangan pernah lupa kasih pencahar kalau pasien minum morfin. Kenapa? Karena obat pereda nyeri golongan opioid itu bikin gerakan usus melambat drastis. Konstipasi atau sembelit parah itu bukan sekedar kemungkinan, tapi udah pasti terjadi. Jadi pantau terus buang air besarnya dan cegah dari awal pakai obat seperti laktulosa. Ingat ya, perut yang nyaman itu sama pentingnya dengan meredakan nyeri tulang. Lanjut ke bagian 5, panduan praktis keluarga.
Mari kita bahas apa saja hal nyata yang bisa Anda lakukan sebagai caregiver di rumah. Anda di rumah itu punya kekuatan besar loh untuk bikin pasien merasa jauh lebih baik. Kalau pasien CFA Anda mulai sesak napas, jangan biarkan mereka tiduran. Ganjal punggungnya dengan bantal supaya mereka duduk tegak. Gravitasi bakal bantu narik cairan menjauhi paru-paru. Lalu ada trik kecil yang super efektif. Arahkan kipas angin kecil pelan-pelan langsung ke wajah mereka. Sensasi angin ini ternyata bisa mengelabui otak secara neurologis sehingga mereka merasa nggak terlalu sesek. Praktis banget kan? Hal-hal simpel seperti membatasi garam atau memberikan makanan yang lunak juga sangat membantu. Tapi jangan lupa, penderitaan batin itu sama nyatanya dengan rasa sakit fisik. Bayangkan rasa cemas yang meledak tiap kali mereka merasa susah bernapas. Mengelola rasa takut, depresi, dan kebutuhan spiritual mereka itu sama krusialnya dengan ngasih obat. Duduklah di samping mereka. Buat kamar tidurnya jadi tempat yang sangat tenang. Dan mulailah diskusi santai apakah mereka lebih merasa damai dirawat di rumah atau di fasilitas khusus seperti hospice. Bagian 6. Komunikasi akhir hayat. Bagaimana kita menghormati keinginan terakhir pasien secara penuh empati? Banyak yang bingung gimana sih cara ngomongin soal akhir hayat tanpa terdengar kayak kita tuh udah nyerah. Gampang. Coba gunakan kalimat ini. Kalimat yang lembut ini langsung menghilangkan stigma kematian. Anda menaruh kendali penuh di tangan mereka. Anda menggeser fokusnya dari soal kematian menjadi menghormati keinginan. Ini membebaskan mereka dari beban harus terus pura-pura kuat dan ngasih ruang yang aman buat mereka jujur tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan. Saat hari-hari terakhir itu semakin dekat, penting banget bagi kita untuk siap secara emosional, bukan malah terkejut. Tubuh punya cara alami untuk perlahan mematikan sistemnya. Pasien bakal tidur lebih lama, mereka akan berhenti makan dan minum. Dan tolong, ini wajar banget, jangan dipaksa, karena pencernaan mereka emang udah berhenti bekerja. Anda mungkin akan melihat pola napas mereka berubah, kadang cepat, kadang berhenti sesaat. Mereka juga bisa jadi terlihat sangat kebingungan. Ketahuilah bahwa ini adalah proses alami saat tubuh perlahan melepaskan diri. Dan bukan berarti mereka sedang kesakitan, selama gejala nyerinya sudah kita kelola dengan baik. Pada akhirnya pengetahuan adalah penangkal terbaik untuk rasa takut. Hari ini Anda sudah dibekali pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh mereka, fungsi di balik obat-obatan, dan tindakan simpel namun berdampak besar yang bisa Anda lakukan di rumah. Menjadi perawat di akhir perjalanan mereka adalah hadiah terindah yang bisa diberikan oleh seseorang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda akan menggunakan alat-alat praktis ini untuk menggantikan rasa takut dengan kenyamanan dan benar-benar menghormati perjalanan terakhir orang yang Anda kasihi? Terima kasih sudah menyempatkan waktu bergabung dalam penjelasan materi kita kali ini. Tetaplah kuat dan sampai jumpa.